Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Yang terhormat Ustadz Ramadan Lubis MAG dan teman-teman yang berbahagia. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salaf. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari An-Nisa Rahmadani, Bintang Maharani Abdullah, Novia Rahmadani, Agilia Febriani, dan saya sendiri Rizka Rahman Tanjung. Baiklah, langsung saja kita mulai. A. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditinjau dari ilmu bahasa lughat atau etimologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari kata-kata al atau ahlun yang berarti golongan atau pengikut. As-sunnah berarti tabiat, perilaku, jalan hidup, perbuatan yang mencakup ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Huruf atf yang berarti dan atau serta, al-jamaah berarti jamaah, yakni jamaah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ialah perilaku atau jalan hidup para sahabat. Secara etimologis, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti golongan yang senantiasa mengikuti jejak hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalan hidup para sahabatnya, atau golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Lebih khusus lagi sahabat yang 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Menurut Maulana Abu Said Al-Khadimi, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang pengikut sunnah Rasulullah, artinya berpegang teguh dengannya. Sedangkan yang dimaksud al-jamaah ialah jamaah Rasulullah dan mereka adalah para sahabat dan tabi'in. Mereka itu adalah orang-orang yang dijamin selamat dari api neraka. Baiklah, selanjutnya B. Asal-usul penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, kaum muslimin dikenal bersatu. Tidak ada golongan ini dan tidak ada golongan itu. Tidak ada Syiah ini dan tidak ada Syiah itu. Semua di bawah pemimpin dan komando Rasulullah SAW. Bila ada masalah atau beda pendapat antara para sahabat, mereka langsung datang kepada Rasulullah SAW. Itulah yang membuat para sahabat saat itu tidak sampai terpecah belah, baik dalam masalah akidah maupun dalam urusan duniawi. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, benih-benih perpecahan mulai tampak, dan puncaknya terjadi saat Imam Ali menjadi khalifah. Namun perpecahan tersebut hanya bersifat politik, sedangkan akidah mereka tetap satu, yaitu akidah Islamiyah. Meskipun saat itu benih-benih penyimpangan dalam akidah sudah mulai ditebarkan oleh Ibn Sabah, seorang yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai pencetus faham Syiah atau Rawafid. Tapi setelah para sahabat wafat, benih-benih perpecahan dalam akidah tersebut mulai membesar, sehingga timbullah faham-faham yang bermacam-macam yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Saat itu, muslimin terpecah dalam 2 bagian. Satu bagian dikenal sebagai golongan-golongan ahli bidah atau kelompok-kelompok sempalan dalam Islam, seperti Mu'tazilah, Syiah atau Rawafid, Khawarij, dan lain-lain. Sedangkan bagian yang satu lagi adalah golongan terbesar, yaitu golongan orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada apa-apa yang dikerjakan dan diyakini oleh Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Golongan yang terakhir inilah yang kemudian menamakan golongan dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan jamaatus sahabah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW
yang artinya bahwa golongan yang selamat dan akan masuk surga atau al-firqah an-najiyah adalah golongan yang mengikuti apa-apa yang aku Rasulullah SAW kerjakan bersama sahabat-sahabatku. Dan demikian akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan golongan Ahlussunnah wal Jamaah adalah umat Islam. Lebih jelasnya, Islam adalah Ahlussunnah wal Jamaah dan Ahlussunnah wal Jamaah itulah Islam. Sedang golongan-golongan ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, Syiah Rawafid, dan lain-lain adalah golongan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW yang berarti menyimpang dari ajaran Islam. Dengan demikian, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada sebelum Allah menciptakan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Begitu pula sebelum timbulnya ahli bid'ah atau sebelum timbulnya kelompok-kelompok sempalan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi C. Pengertian salafah. Arti salafah secara bahasa adalah pendahuluan bagi suatu generasi. Sedangkan dalam istilah syariah Islamiyah as-salafah ialah orang-orang pertama yang memahami, mengimami, memperjuangkan serta mengajarkan Islam yang diambil langsung dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in atau kaum mukmin yang mengambil ilmu dan pemahaman atau murid dari para sahabat, dan para tabi'in atau kaum mukmin yang mengambil ilmu dan pemahaman atau murid dari tabi'in. Istilah yang lebih lengkap bagi mereka ini ialah as-salafiyah sahih. Selanjutnya, pemahaman as-salafah sahih terhadap Al-Quran dan Al-Hadis dinamakan as-salafiyah. Sedangkan orang Islam yang ikut pemahaman ini dinamakan salafi. Demikian pula dakwah kepada pemahaman ini dinamakan dakwah salafiyah. Definisi salaf merupakan tabi'awi Muhammad Sa'ad. Salaf artinya ulama terdahulu. Salaf terkadang dimasukkan untuk merujuk generasi sahabat, tabi'in, para pemuka abad ketiga dan para pengikutnya pada abad keempat, yang terdiri atas para muhadisani dan yang lainnya. Ibrahim Mashkur menguraikan karakteristik dari salaf dan salafiyah sebagai berikut. 1. Mereka lebih mendahulukan riwayat nakli daripada riwayat akli. 2. Dalam persoalan pokok-pokok agama, usuluddin, dan persoalan-persoalan cabang agama, furu'ddin, mereka hanya bertolak dari penjelasan dari Alkitab dan rasional. 3. Mereka mengimami Allah tanpa perenungan lebih lanjut atau zat Allah dan tidak mempunyai faham antropomorfisme atau merupakan Allah dengan makhluk. 4. Mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lainnya dan tidak berupaya untuk mewakilinya. D. Riwayat hidup Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. 1. Imam Ahmad bin Hanbal. Ia dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah seorang anaknya bernama Abdillah. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Imam Hanbali karena merupakan pendiri mazhab Hanbali. Ibunya bernama Syaidah Abdul Malik Ibnu Syawadah Ibnu Ashi Syaibah, bangsawan Bani Amir. Ayahnya bernama Muhammad Ibnu Hanbali Ibnu Hilal Ibnu Anas Ibnu Idris Ibnu Abdullah Ibnu Hayyan Ibnu Aqabah Ibnu Sya'ab Ibnu Ali bin Jadah Ibnu Asad bin Rabi Al-Hadis, Ibnu moyangnya Nabi Muhammad. Ayahnya meninggal ketika Ibnu Hanbali masih remaja. Namun, ia telah memberikan pendidikan Al-Quran kepada Ibnu Hanbal pada usia 16 tahun. Ia belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama yang lainnya kepada ulama-ulama Baghdad. Yang kedua, Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad
Ibnu Abi al-Halim Ibnu Taimiyah. Dilahirkan di Haram pada tahun 661 Hijriah atau 729 Hijriah. Kewafatannya telah menggetarkan dadah seluruh penduduk Damaskus, Syam, dan Mesir, serta kaum muslimin pada umumnya. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Ahmad Abdul Hakim Ibnu Abu Salam Ibnu Abdullah Ibnu Taimiyah, seorang syekh, khatib, dan hakim di kotanya. Dikatakan oleh Ibrahim Madkur, Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salat yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak leluasa kepada akal. Ia adalah murid yang mutaki, warah, dan zuhud, serta seorang panglima dan penantang bangsa Taktal yang berani. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang muhaddis, mufasir, faqih, teologi, bahkan memiliki pengetahuan tentang filsafat. Masa hidup Ibnu Taimiyah bebarengan dengan kondisi dunia Islam yang sedang mengalami disintegrasi, disiolakasi sosial, dikandasi moral dan akhlak kelahiran terjadi 5 tahun setelah Baghdad dihancurkan pasukan Mongol Hunggalikari. Oleh sebab itu, dalam upaya mempersatukan umat Islam mengalami banyak tantangan. Bahkan ia harus wafat di dalam penjara. Pemikiran teori Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah. 1. Pemikiran teori Ibnu Hambal. Tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan tawil, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan dan ayat-ayat mutasyabihat. Hal itu terbukti ketika ia ditanya tentang penafsiran ayat berikut. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Artinya yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Dalam hal ini Ibnu Hambal menjawab, istiwa di atas arsy terserah pada Allah dan bagaimana saja Dia kehendaki dengan tidak batas dan tidak seorang pun yang sanggup menyifakatinya. B. Tentang status Al-Quran. Salah satu persoalan teologis yang dihadapi Ibnu Hambal yang kemudian membuatnya dipenjarakan beberapa kali adalah tentang status Al-Quran. Apakah diciptakan atau makhluk yang karenanya hadis atau baru, ataukah tidak diciptakan yang karenanya qadim? Faham yang diakui pemerintah yakni dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mutashim, dan Al-Waqi adalah faham mutasyilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim. Baiklah, kesimpulan dari materi yaitu yang pertama, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang pengikut sunnah Rasulullah, artinya berpegang teguh dengannya, sedangkan yang dimaksud al-jamaah ialah jamaah Rasulullah dan mereka adalah para sahabat dan tabi'in. Mereka itu adalah orang-orang yang dijamin selamat dari api neraka. Yang kedua, salaf artinya ulama terdahulu. Salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat, tabi'i, tabi' dan tabi'in, para pemuka abad ketiga dan para pengikutnya pada abad keempat Hijriah yang terdiri atas para muhaddisin dan yang lainnya. Yang ketiga, ciri khas golongan ini adalah mereka kembali kepada penafsiran harfiah, literalis atau nas dan memunculkan tradisi kalam dan hukum. Sebagaimana ketika perkembangan pertama dalam Islam, terutama pemikiran-pemikiran Ahmad bin Hambal, serta menolak dominasi akal dalam memecahkan berbagai masalah keagamaan. Yang keempat, Ibnu Hambal menyerahkan tafwid makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan Ibnu Taimiyah tidak menyetujui penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Baiklah, demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 6. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.